5 tahun kemudian Zayden POV. Saat ini aku lagi di taman, bersandar malas di sebuah pohon dengan banyaknya camilan yang diletakkan oleh Kenley sebelum dia dan Garrick pergi melakukan misi. Sedangkan Zane dia bilang dia akan pergi sebentar. Entah kemana tapi tidak ada yang akan mencelakainya selama dia di kediaman Moonlight. Sudah 5 tahun aku di dunia ini, sebenarnya aku agak ragu. Tapi beberapa hari yang lalu sesuatu mengonfirmasi tebakanku. Aku bereinkarnasi ke dunia novel. Yap, lebih tepatnya aku bereinkarnasi ke dunia novel My Angel. Di sini aku dan Zane jadi anak buangan Kaisar Arich dan mempunyai 3 kakak laki-laki, dan 2 di antaranya menjadi anggota haremnya protagonis wanita. Seharusnya aku dan Zane tidak tinggal di kediaman Moonlight, tapi di kediaman para pelayan, dan kami akan mati karena dibunuh oleh Kaisar Arich karena diduga telah mencelakai protagonis wanita, padahal itu cuma fitnah. Tapi ya sudahlah, aku tidak mempunyai banyak energi untuk mengubah alur novelnya. Namun kalau ada yang berniat buruk kepadaku atau Zane, kuhabisi dia. Aku memiliki all element, dan yang sedikit spesial adalah sihir ilusi. Karena aku harus menggunakan alat musik agar sihir ilusiku bisa berfungsi. Aku juga sudah bisa menguasai beberapa elemen sihir, yaitu es, tanaman, dan petir, walaupun tidak mencapai tingkat tinggi. Sedangkan elemen sihir lain cuma bisa dasarnya saja. Seharusnya anak-anak baik bangsawan maupun rakyat akan membangkitkan sihir saat berusia 6 tahun. Tapi aku sudah bisa menggunakannya saat berumur 3 tahun. Walaupun keren tapi sangat merepotkan. Sedangkan Zane dia mempunyai sihir petir, es, dan api. Saat ini juga sudah menguasai beberapa dasar sihir. Zayden POV and kakak, panggil seorang anak laki-laki. Berusia 5 tahun berjalan ke arah anak laki-laki yang lagi bersandar di pohon sambil melambaikan tangannya. Anak laki-laki itu mempunyai surai hitam dengan mata berwarna biru yang tak lain ialah Zane. Sedangkan yang bersandar di pohon mempunyai surai putih dengan mata berwarna merah. Dia adalah Zayden. Zayden cuma memandang malas ke arah kembarannya. 5 tahun bergaul bersamanya, Zayden menyadari kalau kembarannya juga seorang yang bereinkarnasi ke dunia ini. Kelakuannya yang super aktif seringkali membuat Zayden sakit kepala. Apalagi saat Zane bermain dengan beberapa pelayan, Zayden lah yang harus membereskan sisanya. Tapi walaupun begitu, Zayden sangat menyayangi kembarannya itu. Apalagi dengan berbagai tingkat kekanak-kanakannya. Dehempelan Zayden sambil mengangkat salah satu alisnya dan memandang malas ke arah Zane yang sedang berdiri di depannya. Tebak apa yang aku bawa? Ucap Zane dengan penuh semangat. Zane tersenyum cerah ke arah Zayden. Dengan salah satu tangannya disembunyikan ke belakang. Harus Zane akui kalau kembarannya itu sangat imut walaupun dengan wajah dinginnya. Ingin sekali Zane unyel-unyel pipi Zayden yang sangat berisi itu, tapi Zane takut membuat marah Zayden, jadi dia tahan saja. Zane juga tahu kalau selama ini Zayden selalu melindunginya secara diam-diam. Bahkan Zayden sangat menyayanginya. Silau batin Zayden saat melihat senyum cerah Zane. Bunga? Tebak Zayden. Zayden tahu apa yang disembunyikan Zane, tapi dia tidak ingin mengungkapkannya agar kembarannya itu tidak kecewa. Tingkahnya emang kekanak-kanakan, tapi tetap saja Zayden layani apapun yang Zane inginkan. Bilang saja Zayden memanjakannya, karena memang itu kenyataannya. Dan salah satunya adalah dengan tidak mengabaikannya dan mengabulkan semua keinginannya. Salah, sahut Zane sambil menggelengkan kepalanya. Perhiasan? Bukan. Makanan? Tidak. Jawabannya, tanya Zayden. Karena kakak tidak bisa menebaknya, kakak harus memberikan hadiah untukku. Ucap Zane yang dibalas deheman persetujuan oleh Zayden. Tada! Zane pun mengulurkan tangannya ke arah Zayden menunjukkan sebuah belati silver bercorak naga yang dipahat dengan sangat indah. Simpanlah, ucap Zayden sambil mengusap pelan surainya Zane. Setelah mendapat persetujuan dari Zayden, Zane langsung menyimpan belati tersebut ke dalam ruang penyimpanannya yang berupa cincin silver. Sebenarnya belati itu bukan milik Zane, melainkan punya orang yang hilang, lalu ditemukan olehnya, jadi itu dianggap miliknya. Swusis. Saat si kembar lagi asik-asiknya menikmati hidup bersama, tiba-tiba sebuah elemen sihir petir berbentuk anak panah terbang ke arah mereka. Karena kepekaan yang tinggi, Zane segera berdiri di depannya Zayden untuk melindunginya. Zayden juga sadar akan hal tersebut pun langsung menarik Zane ke belakangnya, kemudian mengangkat satu tangannya untuk menciptakan perisai dari elemen sihir es tepat di depannya. Strrr, biar. Kedua elemen sihir tersebut saling berbenturan, menciptakan suara percikan dan pecahan yang tidak terlalu keras karena penyerang tidak mempunyai niat membunuh, cuma ingin melukai saja. Keluar.
Ucap dingin Zayden dan menatap tajam ke tempat persembunyian orang yang menyerang mereka. Kak, apa kau baik-baik saja? Tanya pelan Zain yang dibalas deheman oleh Zayden. Zain pun menghela napas lega saat melihat kembarannya tidak kenapa-napa. Kemudian menatap tajam ke arah orang yang sedang berjalan ke arah mereka, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, dengan surai hitam dan mata merahnya. Jika video ini menghiburmu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan update-update narasi cerita berikutnya. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga.